Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan nikmat telah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan malam ini kita berada dalam malam ke-16. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, menerima amal puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Shalawat serta salam janganlah dilupakan, marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui perantaraan beliau kita mengenal agama yang benar ini, dinul haq, dinul Islam. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa judul kultum kita atau syarah kita di kesempatan kali ini adalah membangun hubungan dengan Al-Quran. Membangun hubungan dengan Al-Quran. Sebagai kalau bahasa kerennya berinteraksi dengan Al-Quran. Lebih singkat, berinteraksi. Kita berhubungan. Tapi kita berhubungan bukan dengan manusia, dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bagaimana membangun hubungan dengan Al-Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau semalam kita dapat teknik bagaimana mencari kehidupan yang bahagia dengan ABCD, ya, kita pun malam ini bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan firman Allah, ya, dengan 5M. Dengan 5M. Yang pertama adalah interaksi yang pertama adalah dengan membaca. Membaca itu mencakup qiraah dan tilawah. Ya. Jadi kita pada saat ini mungkin lebih banyak di level sini seperti kegiatan kita tadarus. Ya. Jadi kita baca hukum-hukumnya, yang mengenal huruf, mengenal pembacaan, panjang pendek, cara berhenti. Itu level membaca. Jadi mungkin kita bisa membaca, tapi barangkali baru sekedar membaca. Ya. Tapi paling tidak ketika kita belajar tajwid ya, panjang pendek bacaan, nah kita akan mengetahui di mana perbedaan Maliki Yaumiddin dengan Malikin Nas. Ya. Kalau kita tidak mengaji tajwid, ya kita cuma sering ikut acara yasinan gitu ya, maka kita kadang tidak bisa mendengar Maliki Yaumiddin, qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Nah, gitu. Jadi kalau kita tidak ngaji ya, kita tidak lanjut mempelajari ilmu tajwid, kita akan tidak tahu yang mana dibaca panjang, mana pendek. Nah, ketika kita sudah belajar ilmu tajwid, barulah bahwa Maliki Yaumiddin dibaca emaknya dibaca panjang, tapi kalau Malikin nas dibaca pendek, sama-sama Maliki di situ. Kemudian yang kedua adalah memahami. Ya, dalam memahami ini berarti dia ada istilah tadabbur, ya, membaca tafsir, ya, termasuk membaca terjemahan. Ya. Ini ada tingkat lebih lanjut dari sekedar baca tadi. Kita mungkin baca, tapi tahu hukumnya, tahu panjang pendek, tahu berhenti, tapi nggak tahu artinya. Nah, terus kita tingkatkan lagi, dan yang kedua adalah memahami yang kita baca. Nah di sini yang harus kita hormati, angkat topi ya, ibu-ibu kita sudah mulai ya tiap pagi itu membaca Al-Quran. Saya dengar, saya nguping di sebelah baca satu ayat, dua ayat, dibacakan terjemahannya. Jadi lumayan kan, lumayan ada tambahan pengetahuan bahwa Qul huwallahu ahad itu kita tahu artinya. Ya, katakanlah bahwa
membaca buku-buku tafsir. Di masjid kita ada buku tafsir itu, buku merah kalau saya bilang. Tafsir Kemenak dan buku tafsir Quraisy Shihab. Nah, tafsir Quraisy itu jarang banget yang muncul. Kalau tafsir Kemenak ada beberapa jamaah kita yang rajin membacanya. Gitu. Jadi itulah kita menggali ilmu, berinteraksi dengan Al-Quran itu salah. Setelah membaca, bisa memahami dari terjemahan, kemudian lebih dalam lagi, ya lebih dalam lagi kita melihat tafsirnya. Ya. Kita mendalami pengertian makna-makna Al-Quran tersebut. Kemudian M yang keempat, yang ketiga menghafal. Ya, menghafal artinya kita menghafalkan paling tidak dari surat-surat pendek dulu ya. Berarti kalau kita umur yang 50-60 mungkin punya hafalan lagu mungkin lebih dari 100 ya. Lagu popnya mungkin 50, lagu dangdut 50 ya, lagu barat mungkin 100 ya. Kalau kita bisa hafal lagu-lagu sampai 100 ya. Kalau memori kita sanggup menghafal lagu 100, masa kita nggak bisa hafal ya. Paling tidak apalah dari Al-Hakim sampai An-Nas ya, gitu ya. Jangan sampai kalah dengan itu. Kita memang paling gampang lagu, menghafal lagu lebih gampang ya. Kalau kita punya koleksi ratusan lagu di memori kita, marilah mulai saat ini kita belajar mencoba menghafal Al-Quran minimal Al-Hakim ke bawah sampai An-Nas apa ya. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Kemudian yang kelima adalah mengamalkan. Nah, ini sebagai intinya di sini mengamalkan. Ngapain dulu untuk apa? Artinya tidak ada. Ya, memang benar bahwa membaca maupun tahu artinya atau tidak mendapatkan pahala. Tapi alangkah baiknya ya setelah kita membaca, mengetahui artinya, kemudian memahami maknanya lebih lanjut, nah terus kita amalkan. Nah, insya Allah kita juga sedikit kita sudah mengamalkan, insya Allah. Dengan hadirnya kita berdiri di sini juga berarti itulah pengamalan Al-Quran. Ya, kita datang setiap 5 waktu datang ke masjid itu salah satu dari pengamalan bacaan Al-Quran. Nah, cuma bagaimana masalahnya bagaimana kita mau berinteraksi. Jadi apa? Kalau nggak ada dorongan nggak bisa. Ya, jadi tidak bisa. Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran berarti paling tidak ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang pertama itu syarat pertama itu kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa Al-Quran ini ada firman Allah. Bahwa firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu kita harus yakin. Setelah yakin bahwa itu benar-benar firman Allah, kita juga harus yakin benar. Yang kedua, yakin akan kandungan Al-Quran, bahwa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah hak, itu benar, benarnya itu pasti. Ya udah pasti, udah tidak ada keraguan dalam. La raiba fi, ya udah ada mutakin. Ya. Jadi Al-Quran bisa menjadi petunjuk. Ya, kalau kita nggak ragu-ragu, ya. Yang bilang nggak diragukan Allah sendiri yang bilang bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan dalam. Berarti apa? Al-Quran benar-benar dari Allah, benar-benar diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril untuk sudah sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup. Dan untuk apa? Mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kalau mencari kebahagiaan selain menatap hati juga membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran juga membawa kebahagiaan, bahkan bahagia dunia akhirat. Jadi selain itu, nah kita juga supaya menguatkan motivasi kita membaca Al-Quran, berarti kita juga tahu manfaatnya gitu. Kita berguna nggak sih kalau baca Al-Quran? Ada gunanya nggak? Kan kita nggak mau melakukan sesuatu yang sia-sia kan? Baca nggak ada gunanya. Ya, jadi kita harus tahu manfaatnya. Manfaat salah satu. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, paling tidak kita mendapat keterangan. Yang paling itu pahala yang pertama. Pahala itu pasti. Ya. Membaca Al-Quran, ngerti atau nggak ngerti, ya itu pahalanya. Tapi kita bisa mendapat ketenangan, mendapatkan ilmu ya, mendapat pengetahuan gitu. Dan kemudian yang keempat adalah kita harus cinta. Ya, kita harus cinta dengan Al-Quran. Ya, cinta. Kalau nggak ada cinta, ya malas-malasan ya bergaul-gaul. Padahal Nabi Muhammad ya Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwa membaca Al-Quran itu sangat utama ya. Jadi dalam salah satu hadisnya khairukum man ta'allama Al-Quran
wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ibu-ibu sudah itu. Ibu-ibu tiap pagi ya, kita bapak-bapak rada-rada kalah sama ibu-ibu ya. Dapat semua ya. Memahaminya Al-Quran mudah, mengajar, belajar mengajar. Dan kita malam Senin bapak-bapak, kita belajar dengan Al-Quran malam Senin. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini pengajian malam Senin bapak-bapak tambah banyak ya. Kita tambah banyak yang cinta Al-Quran ya. Yang kita ingin belajar Al-Quran. Kemudian untuk penyemangat kita juga hadis Nabi, hadis Rasulullah, saya bacakan terjemahan saja. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabatnya, yaitu orang-orang yang rajin membacanya. Jadi apabila kita rajin membaca Al-Quran, termasuk menghafalkannya Al-Quran, maka insya Allah di hari kiamat ya, selain kita mendapat syafaat dari Rasulullah, juga ada syafaat dari Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ya kelak memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW dan syafaat Al-Quran yang sering kita baca selama kita hidup ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, tentunya untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita terdengar subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.